Hello dunia, welcome to Cerita Senja, kisah manusia lintas zaman dan tempat. Are you ready? If so, just sit, relax, and enjoy. Hai guys, cerita senja kali ini tentang 4 kawan satu SMA di private school bernama North Florida Christian School di Tallahassee, Florida, yaitu Mike Williams, Brian Winchester, Denise Merrill, dan Kathy Thomas. Mike Williams adalah pemain football dan terpilih sebagai kepribadian terbaik di sekolahnya. Dan Denise Merrill seorang cheerleader dan homecoming queen. Status yang ia dapatkan adalah penampilan terbaik di sekolah mereka. Kedua murid idaman ini adalah pasangan berpacaran. Demikian pula Brian Winchester dan Kathy Thomas. Kedua pasangan ini pun sering melakukan double date atau menghabiskan waktu bersama-sama. Setelah mereka lulus SMA di tahun 1988, mereka melanjutkan kuliah masing-masing dan satu pun mereka menikah. Brian Winchester dan Kathy Thomas, kemudian Mike Williams dan Denise Merrill di tahun 1994. Mike and Denise lulus dari Florida State University. Mike menjadi appraiser dari sebuah real estate agency dan Denise bekerja sebagai accountant untuk State of Florida. Dan Brian Winchester menjadi the best man di acara pernikahan tersebut. Fun fact, Denise Merrill dan Brian Winchester sudah saling mengenal sejak mereka di TK. Pada suatu pagi sebelum matahari terbit, tanggal 16 Desember tahun 2000, Mike Williams pergi berburu bebek di Danau Seminole, Florida. Dan hari itu bertepatan dengan hari anniversary pernikahan mereka ke-6. Denise dan anak mereka Ainsley yang saat itu berumur 18 bulan tinggal di rumah. Dan Mike akan kembali pada waktu yang telah dijanjikan untuk pergi merayakan anniversary mereka. Pada saat Mike tidak kembali ke rumah sesuai waktu tersebut, Denise panik dan menelpon keluarga Mike. Cheryl Williams, ibu kandung Mike, menelpon polisi dan teman-teman dekat Mike beserta orang-orang sekitar pun membantu mencari Mike di Danau Seminole. Mereka menemukan mobil Mike namun tidak menemukan perahunya. Salah satu sahabat dekat Mike pun dengan memakai helikopter tidak melihat perahu atau apapun dari atas danau. Pada hari ke-44, pencarian terhadap Mike dihentikan. Beberapa hari kemudian, Brian Winchester, teman SMA Mike, dan Brett Ketchum menemukan perahu Mike. Namun penemuan itu membuat orang curiga karena perahu dalam keadaan bersih seperti tidak pernah dipakai untuk berburu. Menurut kakak Mike, di dekat perahu Mike ada satu jerigen bensin dan sepertinya tidak pernah terpakai. Juga ada senjata, namun dia yakin itu bukan senjata Mike yang biasa dia pakai untuk berburu. 6 bulan sesudah Mike hilang, ditemukan baju dan boots tahan air atau waders dan jaket yang berisi kartu izin berburu Mike Williams. Lalu, secara hukum, Jerry Michael Mike Williams dinyatakan telah meninggal dan tubuhnya diyakini telah dimakan oleh alligator di Danau Seminole. Namun ada kecurigaan pihak keluarga dan orang atas penemuan ini karena tidak ada tanda-tanda manusia yang menggunakannya. Terlihat staging dan sengaja ditaruh di situ. Denise Williams sah dinyatakan sebagai janda dan menerima asuransi jiwa sebesar 1,75 juta US dollar atau 26 miliar rupiah. Seperti apakah sosok Mike Williams? Ini salah satu komen mereka yang mengenal secara pribadi. Mike Williams adalah orang yang penuh energi. Ia sangat mencintai istri dan anaknya. Dan Mike adalah seorang pekerja keras. Mike bekerja untuk Clay Ketchum,
Clay dan istrinya mengenal dekat anak muda ini. Mike berusia 31 tahun saat hilang. Kata Clay, Mike bekerja keras. Kadang ia bekerja hingga jam 2 pagi dan segera kembali ke kantor esok harinya. Jika istrinya telepon dan butuh bensin, dia segera pulang mengisi bensin dan kembali. Sesibuk-sibuknya Mike, dia berusaha sampai rumah, memasak untuk istrinya dan melakukan laundry. Kadang kami suka bercanda dan bilang, kita semua butuh menikah dengan seseorang seperti Mike. Satu hari, Cheryl Williams berada di Danau Seminole dan dia mendengar suara yang sangat jelas menyatakan bahwa Mike tidak berada di Danau Seminole. Dia harus mencarinya dan bawa pulang. Sejak itu Cheryl meyakini kalau Mike tidak meninggal dan berada di satu tempat. Cheryl tidak percaya atau yakin atas teori bahwa Mike jatuh ke dalam danau dan dimakan alligators. Cheryl dan teman-temannya membuat flyers dan tidak pernah berhenti menaruh di toko-toko, jalan-jalan atau di tempat parkiran. Bahkan Cheryl pernah memasang foto Mike di billboard. Banyak orang yang merasa kasihan bahwa Cheryl tidak bisa menerima Mike yang sudah tiada karena dimakan alligator. Tiap bulan Cheryl mengirim surat-surat permohonan agar dilakukan investigasi atas hilangnya Mike ke kantor polisi maupun kantor-kantor bagian hukum di Tallahassee. Setelah 1 tahun berlalu, Denise meminta Cheryl untuk menghentikan pencarian Mike atau dia tidak akan melihat anak Mike. Cheryl mengabaikan permintaan Denise dan Denise sejak itu tidak mempertemukan Cheryl dengan cucunya Ansley. Atas usaha keras dari Cheryl Williams, tahun 2004 akhirnya dibuka investigasi atas hilangnya Mike Williams. Walau menghadapi banyak tantangan, usaha para detektif tidak terlihat jelas di mata masyarakat. Namun di balik semua ini, mereka bekerja keras dan menunggu dengan sabar kesempatan yang akan datang. Denise, janda Mike Williams pun move on dan mulai berkencan beberapa kali. Hingga pada akhirnya Denise dan Brian Winchester berpacaran. Brian dan Kathy bercerai tahun 2001 dengan alasan bahwa Kathy selingkuh dengan teman SMA mereka. Denise dan Brian menikah pada tahun 2005 dan mereka tinggal di rumah Mike Williams and Denise. Bagaimana kelanjutan cerita nyata ini? Mari kita tonton part 2. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.